قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, hari Jumat ini kita masih diberi kemampuan oleh Allah yang Maha Kuasa untuk menjalankan salah satu perintahnya, melaksanakan jamaah salat Jumat. Rasanya Jumat ini adalah hari istimewa karena merupakan Jumat di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran manusia paling mulia di jagat raya, bulan Maulud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga sebagian ulama menganggap malam kelahirannya tidak kalah mulianya dibandingkan dengan malam Lailatul Qadar. Karena adanya malam Lailatul Qadar sebagai malam diturunkannya Al-Qur'an, disebabkan adanya kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penerima wahyu Al-Qur'an. Rasul yang dipercaya mengemban dan menyampaikan Al-Quran kepada umat manusia. Demikian mulianya Rasulullah SAW hingga dalam hadis qudsi diungkapkan, qala Allah Ta'ala Adam laula Muhammad ma khalqata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nabi Adam, jika tidak karena Muhammad, aku tidak menciptakan engkau wahai Adam. Dalam riwayat lain dikatakan, jika tidak karena Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akan tetapi sangat disayangkan bahwa bulan Maulid ini malah terkesan menjadi bulan saling menuduh dan membid'ahkan. Hanya karena perbedaan pendapat mengenai hukum peringatan Maulid, padahal tidak demikian seharusnya. Di bulan kelahiran Rasulullah SAW ini, umat Islam harus sadar dan kembali merapatkan barisan, meningkatkan ketakwaan dan merealisasikannya dalam realitas kehidupan, sehingga menjadi nyata apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ia mengutus Rasulullah sebagai rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat yang sudah sepatutnya kita syukuri dengan cara memperbanyak bacaan salawat dan menyenangkan kaum fakir miskin dengan bersedekah. Bahkan keberadaan rahmat itu mewajibkan kita selaku umat untuk menyambutnya dengan gembira. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Apakah yang dimaksud dengan rahmat dalam ayat di atas? Apakah bentuk rahmat itu? Para mufassir berbeda pendapat mengenai hal ini. Namun dalam ulumul Quran diterangkan bahwa menafsirkan ayat dengan ayat Al-Quran yang lain merupakan bentuk penafsiran yang paling kuat. Karenanya Asy-Syuyuti dalam Ad-Dur Mansur menerangkan bahwa rahmat itu tiada lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini senada dengan kutipan Ibnu Abbas yang artinya bahwa yang dimaksud dengan karunia Allah SWT adalah ilmu dan rahmatnya adalah Nabi Muhammad SAW. Allah telah berfirman, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Maka menjadi jelas bahwa Rasulullah memang diciptakan oleh Allah sebagai rahmat bagi alam jagat raya. Maka kalimat selanjutnya dalam surat Yunus di atas yang berbunyi, hendaklah mereka bergembira, secara otomatis memerintahkan kepada umat muslim menyambut gembira atas rahmat tersebut. Jamaah yang berbahagia, demikian pentingnya
merasa bergembira menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Imam Asy-Syuyuti dalam Husnul Mustad kitabnya memberikan petunjuk cara merayakan Maulid Nabi yang benar, bahwa asal perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu manusia berkumpul membaca Al-Qur'an dan kisah-kisah teladan, kemudian menghidupkan makanan yang dinikmati bersama. Setelah itu mereka pulang. Hanya itu yang dilakukan, tidak lebih. Semua itu termasuk bid'ah hasanah. Orang yang melakukannya diberi pahala karena mengagungkan derajat Nabi, menampakkan sukacita dan kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hal pertama yang harus ada dalam perayaan sebagai bukti kegembiraan umat Muslim atas kelahiran Rasulullah SAW adalah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah sekaligus pedoman bagi umat Muslim. Hal yang kedua yang tidak boleh terlewatkan adalah bercerita tentang kisah Rasulullah yang penuh keteladanan, teladan bagi pemuda, bagi pedagang, bagi seorang suami, bagi seorang pemimpin, dan tidak juga bagi segenap umatnya. Dan yang ketiga adalah Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip Sayyid Muhammad bin Alwi Malik, yaitu Ibnu Taimiyah berkata, orang-orang yang melaksanakan perayaan Maulid Nabi akan diberi pahala. Demikian pula apa yang dilakukan oleh sebagian orang. Ada kalanya bertujuan meniru di kalangan Nasrani yang memperingati kelahiran Isa, dan ada kalanya juga dilakukan sebagai ekspresi rasa cinta dan kehormatan pada Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala akan memberi pahala kepada mereka atas kecintaan mereka kepada Nabi mereka, bukan atas bid'ah yang mereka lakukan. Masyarul muslimin rahimakumullah, jika kita merasa gembira akan kedatangan Rasulullah, itu pertanda kita mencintainya. Biasanya orang yang cinta akan selalu berharap berjumpa dengan yang dicintai. Sebagaimana layaknya pemuda yang baru merasa gandrung dengan sang kekasih, ingin selalu bertemu walaupun hanya dalam mimpi. Meskipun kegembiraan dan cinta adalah dua hal yang berurutan dengan hati, namun cinta dan gembira itu dapat dibuktikan secara indrawi. Ada beberapa rambu-rambu yang dapat digunakan sebagai alat penimbang kecintaan kita kepada Rasulullah. Yang pertama, siapa yang cinta Rasulullah SAW, ia pasti orang yang taat kepada Allah, kepada Rasul. Artinya, orang itu pasti akan menjalankan segala peraturan syariatnya. Barang siapa menginginkan dapat melihat Rasulullah, hendaklah ia mencintai beliau dengan kecintaan yang menggebu. Adapun tanda cinta kepada beliau adalah mengikuti sunnahnya yang mulia. Maka taat kepada ajaran Rasulullah SAW merupakan bukti nyata kecintaan kita kepadanya. Dan ketika seorang hamba telah taat kepada Rasulullah SAW, berarti ia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengaku cinta Rasulullah tetapi tidak menjalankan syariatnya, berarti orang itu adalah pembohong. Barang siapa mengaku cinta Rasulullah SAW tetapi tidak mengikuti sunnahnya, berarti ia adalah pembohong. Kedua, tanda para pecinta Rasulullah adalah seringnya membaca salawat. Sebuah hadis Aisyah radhiyallahu an menerangkan hal ini. Barang siapa mencintai Rasulullah SAW, maka ia akan memperbanyak bacaan salawat kepadanya. Adapun buahnya adalah memperoleh syafaat beliau dan menyertainya di surga.
Selain berfungsi sebagai penanda cita salawat kepada Rasulullah, juga merupakan tanaman yang buahnya adalah syafaat di surga. Tanda ketiga adalah barang siapa yang mencintai Rasulullah, pasti ia akan memperbanyak mengingat beliau, mengingat berbagai kisah hidupnya, mengingat kepahlawanannya, dan mengingat kebijaksanaannya, dan tidak lupa untuk meneladaninya. Barang siapa mencintai suatu, pastilah ia akan banyak menyebutnya. Para hadirin jemaah rahimakumullah yang berbahagia, akhirnya cinta kita kepada Rasulullah sebenarnya dapat dibuktikan dalam kehidupan keseharian, apalagi di musim penghujan dan musim banjir seperti ini, di mana banyak sekali keluarga dan saudara seiman yang memerlukan bantuan kita, baik bantuan tenaga maupun material. Inilah saatnya membuktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan meladani beliau sebagai penolong yang lemah, yang selalu mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi atau golongan. Marilah kita jadikan hujan di bulan Maulid ini sebagai rahmat bagi kita semua. Rahmat karena kita memiliki peluang untuk membuktikan cinta kita dengan bersedekah dan beramal saleh kepada yang membutuhkan, dan bantuan itu benar-benar merupakan rahmat bagi mereka yang membutuhkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum wa minni innahu wal ghafurur rahim.